Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tempo Info dimanapun Anda berada, saya Nasrul Alif Moita yang siap menemani Anda beberapa menit ke depan. Pemirsa, di siang hari ini kami kembali hadir dengan informasi terkini seputar kejadian di Kota Soro edisi 6 Desember 2025, pasti ringan, tetap nyaman dan berisi. Berita pertama, dari studio ke hati pendengar, proses produksi siaran Radio Insania. Radio Insania terus menjadi ruang ekspresi dan informasi bagi masyarakat. Melalui proses produksi yang terencana, kreatif, dan penuh makna, setiap siaran dihadirkan untuk menyapa, mendengar, serta menyentuh hati mereka dari balik studio. Berikut liputannya. Insania FM Radio Network Solo menginspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tempo Info, saat ini saya Alif Moita melaporkan langsung untuk Anda. Kali ini Tempo Info hadir di Aima Suni 2, Jalan Mariat, lebih tepatnya di studio Radio Insania. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, aktivitas siaran dan persiapan program sedang berlangsung di dalam studio. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas lebih dekat proses produksi siaran Radio Insania, serta perannya dalam menyampaikan informasi dan dakwah kepada masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan kakak siapa, Kak? Panggil saja Kak Rafif boleh, Kak Pip juga boleh ya biasanya. Kak Rafif ya, salah satu penyiar Radio Insania ya, Kak? Iya betul. Sekarang sudah menjadi musik editor. Jadi menggantungkan yang sebelumnya ya Kak Yusril ya waktu itu. Ada ya sebelumnya ya. Ya tapi kalau untuk pengalaman penyiar ada dong. Ada. Kak, sebelum program disiarkan nih, Oke. Bisa dijelaskan bagaimana alur dan tahapan yang dilakukan oleh tim Radio Insania? Oke, baik. Ini dari POV penyiar ya berarti ya. Iya. Nah, jadi dalam program Insania sendiri ya itu kan ada 4 program ya. Jadi Insania in the Morning itu kita singkatin biasa ITM. Kemudian kedua itu Inspirasi Siang. Nah, itu ada jam-jam sendiri juga nih, Lip. Jadi untuk di pagi itu mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi ya. Itu kita mulai start dari jam 6 tuh udah siaran. Kemudian lanjut dari jam 10 sampai jam 2 itu Inspirasi Siang. Nah, kita ada program spesial yang memang jadi unggulan kita juga ya. Dan ini memang program yang jadi prioritas juga karena belum ada di radio yang lain, yaitu tentang kebudayaan dan juga sosial yang ada di Indonesia. Nah, itu nama programnya adalah Indonesiana. Yes, itu di jam 2 sampai jam 4. Cuma 2 jam aja. Tapi itu isinya daging semua tuh. Jadi tentang informasi kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya. Terus lanjut, nah ini salah satu program Prime juga, Prime program dari Insania FM, yaitu After Day. Nah, ini dari jam 4 sampai malam jam 8 gitu. Nah, lanjutnya yang terakhir yaitu Insania Malam dari jam 8 sampai jam 12 kayak gitu. Nah, Kak, dalam menjaga kedekatan dengan pendengar nih, apa strategi yang dilakukan agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan mudah dipahami? Bagaimana caranya biar kita tuh ada pendekatan sama pendengar ya? Yang pastinya adalah bagaimana kita bisa enjoy ya, kita bisa santai, kita bisa menikmati apa yang kita lakukan gitu. Jadi ada prinsip namanya itu Ikigai ya, kalau nggak salah dari Jepang, dimana kita terus harus mencintai pekerjaan kita. Nah, kalau kita udah mencintai pekerjaan kita, itu kita bisa bagaimana kita kayak tadi tuh membuat relasi ataupun membuat kedekatan sama pendengar. Jadi kita kalau jadi penyiar ya, kalau saya tuh biasanya di pagi hari ya, Lip ya, pasti cari inspirasi dulu deh, atau enggak cari berita di mana gitu, di Sorong yang terbaru gitu kan. Jadi Sorong lagi ada ini, tak. Oke, nanti pas pembukaan, halo sahabat Insania, selamat pagi gitu kan, sapa-sapa. Terus kaitkan dengan apa yang terjadi gitu. Jadi kita kayak meriletkan sesuatu, kalau istilahnya sekarang yeping gitu ya. Nah, yeping terus. Nah, dari situ kita juga harus pakai bahasa yang memang dari sahabat Insania itu ataupun para pendengar tuh bisa familiar, dan juga mereka tuh kayak diajak ngobrol nih. Nah, itu yang kuncinya, dan itu menurut saya juga sebagai tantangannya sebagai seorang penyiar, bagaimana kita bisa konsisten juga
agar para pendengar nih mau terus di frekuensinya kita, mau terus di 88,7 ataupun di frekuensinya kita gitu. Nah, itu salah satu caranya itu. Nah, yang lainnya yaitu konsistensi, kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan dan lain sebagainya itu harus memang apa ya? Kalau bisa bilang tuh aktual dan juga asik gitu. Ya. Yang penting tuh asik. Jadi para pendengar tuh wah, saya suka nih. Karena biasa pendengar tuh kan telepon juga kan, kita kasih nomor telepon. Nah itu banyak juga tuh nggak pesan-pesan ya sekedar mau sapa-sapa, mau request lagu dan sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kalau terakhir nih Kak, apa harapan Radio Insya ke depannya Kak untuk agar siaran yang dihadirkan tetap dekat di hati pendengar? Harapannya ya untuk Radio Insania ya pastinya ini kan kita tujuannya untuk kemanusiaan ya. Sebenarnya Insania FM nih tujuannya ke kemanusiaan, bagaimana kita bisa menginformasikan yang pastinya akurat dan juga relatable dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menginformasikan apa yang sedang terjadi. Jadi bisa dibilang mereka tuh nggak kudet gitulah para pendengar. Karena untuk pendengar juga kan bisa dibilang ini masih banyak banget yang menggunakan radio. Masih banyak banget, apalagi orang-orang tua di kabupaten itu masih banyak. Nah jadi orang tua itu kan bisa dibilang good listener ya, sangat sangat bagus dalam mendengarkan ya. Jadi kita harus memberikan informasi yang bagus juga. Nah harapannya adalah Insania ini itu bisa lebih konsisten lagi ke depannya dan juga para pendengar tuh suka dengan apa yang kita informasikan. Jadi kalau mereka suka ya, kemudian kita juga suka. Jadi sebagai seorang penyiar ya, itu kita sangat senang sekali, sangat senang apabila orang tuh mendengarkan kita, orang tahu apa yang kita bicarakan. Dan itu serasa kayak kita tuh udah, kita udah memberikan hal yang baik nih untuk orang lain. Dan insya Allah dengan adanya itu jadi pahala jariah untuk kita juga. Jadi itu sih harapannya bagaimana Insania ini bisa lebih konsisten juga dan juga lebih maju lagi. Jadi radio tuh bukan berarti ada yang bilang kan radio udah nggak laku, udah ngedengar salah. Radio tuh selalu didengarkan. Selalu didengarkan. Jadi jangan salah ya, mungkin ada yang bilang kayak gitu, tapi semoga dengan adanya wawancara ini kita bisa lebih dinamis lagi ya pemikiran kita terkait dengan informatika. Itu dia. Terima kasih banyak Kak Rafif atas waktunya. Thank you. Pemirsa, demikian laporan yang saya hadirkan dari studio Radio Insania. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai proses produksi siaran serta peran Radio Insania dalam menyampaikan informasi dan dakwah kepada masyarakat. Saya Alif Moita melaporkan untuk Anda. Tetap ikuti informasi terpercaya dan terkini bersama Tempo Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki berita selanjutnya. PW IPNU Papua Barat Daya hadir sebagai wadah pelajar untuk belajar, berorganisasi, dan berkhidmat. Berawal dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pendidikan, organisasi ini terbentuk untuk menjawab kebutuhan pelajar dan mengembangkan diri dan akhlak. Berikut beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tempo Info dimanapun Anda berada, saya Alif Moita melaporkan untuk Anda. Pada laporan kali ini, Tempo Info menghadirkan informasi bersama pengurus wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Papua Barat Daya. Saya akan mengulas latar belakang dan proses terbentuknya PW IPNU Papua Barat Daya serta perannya dalam mendampingi pelajar dan membina generasi muda. Saat ini saya sudah bersama Ketua PW IPNU Papua Barat Daya dengan Mas Arif Pandi ya. Ya, dengan Mas Arif Pandi. Untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan langsung terkait perjalanan dan arah perjuangan PW IPNU Papua Barat Daya. Kak, bisa dijelaskan bagaimana awal mula terbentuknya PW IPNU Papua Barat Daya dan apa latar belakang utamanya? Ya. Bisa langsung dimulai untuk menjelaskan? Ya, bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, kami dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kami di sini masih baru ya, di kepengurusan ini kami masih baru, dan juga kami masih baru terbentuk sekitar 3 bulan yang lalu, karena pimpinan wilayah ini baru pertama kali hadir di Provinsi Papua Barat Daya, dan oleh karena itu kami di sini masih proses perjalanannya itu masih baru, dan juga awal mula terbentuknya kami itu yang pertama atas dorongan dari teman-teman rekan
yang ada di pimpinan cabang, baik itu di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan kabupaten lainnya, sehingga kita mulai inisiatif untuk segera melakukan atau membentuk pimpinan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya ini. Dan tak lupa pula berkat dorongan para pembina-pembina serta alumni, sehingga kami bisa membentuk pimpinan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya ini. Terima kasih. Mungkin seperti itu latar belakangnya. Nah, saat itu tantangan apa yang paling dirasakan dalam membentukkan organisasi ini? Untuk tantangan terbesar kami yaitu ya waktu ya. Untuk waktu itu adalah salah satu tantangan terbesar kami, karena hampir dari rekan-rekan IPNU wilayah ini semua sudah bekerja, sehingga kami untuk meminta waktu kepada rekan-rekan itu ya banyak sih yang masih hambatan waktunya, karena harus membagi waktu antara bekerja dan juga berproses di dalam organisasi seperti itu. Setelah resmi terbentuk nih Kak, program atau kegiatan apa yang menjadi fokus utama PW IPNU Papua Barat Daya ini? Baik, tentu program kami yaitu program unggulan kami tentang pemberdayaan kader, karena kita ketahui bersama bahwasanya kader yang ada di Papua Barat Daya ini masih minim. Oleh karena itu fokus dan target kami yaitu tentang pengkaderan, baik di kabupaten maupun di kota. Itu kami akan selalu masifkan untuk pengkaderan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Tentu kami akan tetap melaksanakan tugas-tugas kami seperti kemasyarakatan dan lainnya. Cuma fokus dan tupoksi kami tertarget pada pengkaderan yang ada di sekolah-sekolah maupun yang ada di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti itu. Terakhir Kak, apa harapan PW IPNU Papua Barat Daya ke depan bagi pelajar dan generasi muda di daerah ini? Jadi harapan terbesar kami, IPNU ini harus tetap eksis, baik itu di tingkatan wilayah maupun kabupaten. Harapan kami dengan adanya IPNU ini, semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi pelajar-pelajar yang ada di kabupaten maupun provinsi, sehingga IPNU ini dijadikan sebuah batu loncatan bagi mereka untuk berproses di kemudian harinya. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Pemirsa, demikianlah laporan yang saya sampaikan terkait sejarah dan awal berdirinya PW IPNU Papua Barat Daya. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi pelajar dan generasi muda. Saya Alif Moita melaporkan untuk Anda tetap ikuti perkembangan informasi hanya di Temu Info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir yaitu berita tentang usaha keripik rumahan kini menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah keluarga berawal dari keterbatasan dan keinginan untuk bertahan hidup. Usaha sederhana ini terus dijalani sebagai ikhtiar untuk menafkahi dan membangun masa depan keluarga. Berikut beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tongpo Info. Kali ini saya sudah di sisipan di balik usaha sederhana yang setiap hari kita temui tersimpan cerita perjuangan dan ketekunan. Pada laporan kali ini, Tongpo Info mengajak Anda menyimak kisah seorang ibu yang merintis usaha keripik rumahan berawal dari langkah kecil. Usaha ini terus dijalan dengan penuh semangat hingga kini mampu menjadi sandaran hidup dan sumber penghasilan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ririn. Dengan Ibu Ririn, seorang pengusaha keripik rumahan. Untuk itu mari kita dengarkan cerita dan pengalaman beliau dalam menjalani usaha tersebut. Baik Ibu, sebelum menjalani usaha keripik ini, bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha ini dirintis? Awalnya kan coba-coba, terus dipasarkan kok apa itu banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Terus semakin ditambah produksinya, semakin ditambah ya sampai sekarang ini akhirnya begitu. Mulai dari yang 2000 berapa ya? Kalau bikin usaha keripik ini sih dari tahun 2001 kayaknya aku sudah mulai bikin kue sih. Memang maksudnya kan bukan keripik aja, tapi untuk
untuk apa? Untuk patokannya ya keripik gitu. Oh, Nah, untuk hari-harinya gitu. kemudian Bu, untuk kegiatan sehari-hari, jam berapa biasanya mulai produksi dan bagaimana proses penjualannya, Bu? Kalau untuk produksi mulainya ya kita kan bangun subuh tuh, habis sholat gitu kita sudah mulai gitu. Tapi kalau ada yang bantu, itu yang bantu datangnya jam 8 gitu. Sampai nanti pulang jam 5. Kalau kita ya bisa sampai malam gitu. Nah Bu, dalam perjalanannya, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi sama Ibu? Tantangannya kalau yang pertama itu di sini tuh bahan baku. Bahan baku tuh kan kasbinya susah. Itu kendalanya di situ. Terus yang kedua ya pastinya modal lah. Tuh. Ya, Bu, selama menjalani usaha keripik ini, apa sih yang paling Ibu rasakan dampaknya buat keluarga? Selama menjalani keripik ini ya maksudnya untuk keluarga tiap hari kan pastinya ada putaran uang gitu. Nggak mengharapkan gaji yang setiap bulan gitu. Jadi tiap harinya itu ada pemasukan gitu, bisa untuk kebutuhan anak-anak, uang saku anak-anak sekolah, untuk kebutuhan hari-hari di rumah, terus juga bisa apa ya, bisa ngajak orang bantu di sini kerja begitu. Nah Bu, ke depannya nih, Ibu punya harapan atau rencana apa supaya usaha keripik ini bisa terus berjalan? Kalau harapannya sih bahan bakunya itu kalau setiap hari ada itu produksinya bisa jalan terus. Kadang kita kendalanya cuma di bahan baku, itu aja. Mungkin itu saja Bu, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu ya. Pemirsa, dari usaha sederhana inilah kita belajar tentang ketekunan dan semangat untuk terus melangkah. Semoga kisah yang baru saja Anda simak dapat menjadikan pengingat bahwa perjuangan selalu dimulai dari langkah kecil. Saya Alif Moita menyampaikan laporan ini. Untuk Anda terus ikutin cerita dan informasi menarik lainnya bersama Tongpun Info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tadi rangkaian informasi dalam Tongpu Info edisi 6 Desember 2025. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak berita kami. Semoga informasi yang kami sajikan bisa menambah wawasan. Saya Nasrullah Alif Moita. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan tetap bersama Tongpu Info. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.